Pembelajaran Jilid 1 Amsilati di Minurul Huda Bendaulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, pelajaran Amsilati. Kita coba membahas tentang soal-soal di jilid 1. Nanti ayo kita jawab bersama-sama. Yang nomor pertama itu ada V plus diun plus ulang lagi, ada V plus diun plus. Sekarang ketika kita jadikan sebagai suatu kata yang tidak ada harokatnya, maka bagaimana harokat yang benar ketika dijadikan rangkaian seperti ini? Coba yang awal ada fa, alif, dal, ya, nun, alif, lam, lam, ha. Di awal ada fa sama ya. Dalam pembahasan jilid 1 itu termasuk huruf jar antara lain min, ila, hatta, ora, asya, ada, fi, an, ala, mud, mundur, balik, kaifa, taka, bila, ala, mata. Kita bersama-sama. Dasarnya haba huruf al-jari wa yamin ila hatta ora asya ada fi an ala mud mundur balam mungkai lahur langa wal kafual bawala ala wa mata huruf jari kurupane milan nila hatta bola asyada bian ala mut munduru balang mengkai wa ulanda utrokaban balang lahalan mata. Huruf jar itu apa? Mami 3, 2, 1. Wa kullu hatin mustahil kulil bina wal aslu bil mabni ayu sakana kabe huruf iku hukume mabni sukun tadi kono asline mabni. Ketahui bahwasanya huruf jar itu hukumnya mabni. Maka bahasannya bagaimana? Setelah itu, setelah huruf jar V itu ada kata setelahnya, yaitu kalau di sini dinun. Berarti karena dia merupakan kata yang terletak setelah maka harokatnya apa? Kata yang terletak setelah. Huruf jar hukumnya Ayo coba. Al-Fatiha min wasiban fathah wajur kasron kadi ruwahi abdahu yasun wajzim bitasinin wa wairu madukir yang muguna uja'ahu bani namin rofadoma jazam sukun jer kasrodi siraing Allah kan tekun. Berarti unsur harokatnya dini. Sebenarnya saya tanya, dinin apa dini? Kenapa kok nggak dinin? Oke, maka dia tergolong sebagai mudhaf. Loh, kok bisa mudhaf? Karena ada apa? Kenapa kok bisa kita hukumi sebagai mudhaf atau idhofah? Karena ada dua kata, maka tergolong sebagai idhofah. Coba kaidah idhofah dalam qaidati. Coba dibaca bersama-sama. 3, 2, 1. Kedua isim atau lebih disebut idhofah karena pertama disebut mudhaf, selain mudhaf disebut mudhaf ilaih, mudhaf tanpa tanwin dan tanpa nun.
Bahwasanya ini merupakan hukum ido. Setelah itu karena di ido itu ada dua kemungkinan, ono kalane jadi mudo, ono kalane jadi kira-kira mudofil nanti. Yang mudofilnya mengapa kok ini menjadi mudofil? Karena terletak di kenapa kok menjadi mudofil? Karena selain maka dari itu untuk mengharokati, untuk menentukannya tinggal kita hukumi mudah. Berarti mudah itu hukumnya apa? Maka dari itu tidak boleh dinin tapi boleh jadi. Setelah itu mudah pilih tadi katanya hukumnya loh. Apa harokannya loh? Maka membacanya coba dibaca dari sini sampai sini. 3, 2, 1. Paham? Lanjut yang kedua. Yang kedua ada lafaz ila sama Musa. Ada lafaz ila sama Musa. Ketika dituliskan ke suatu kata yang tidak berharokat maka seperti ini. Alif lam sama alif bengkok. Mim wawu sin sama alif bengkok. Tadi sudah kita singgung terkait huruf j. Kira-kira ila ini termasuk apa? Huruf j hukumnya. Maka bacanya Bibon? Maka bacanya ila. Setelah itu ada lafaz selanjutnya. Ini jabatannya apa kira-kira? Musa. Kenapa kok Musa? Karena nama yang diakhiri alif. Nama yang diakhiri alif itu hukumnya apa? Tanpa al dan tanpa tanwin. Maka dari itu dia tidak ditanwin. Adapun mengapa kok tidak dibaca musin? Karena merupakan kata yang diakhiri alif. Maka dari itu ketika keadaan kasroh tidak diharokati kasroh, tapi diharokati paham? Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu sama. Ada ala sama hu. Ada ala sama hu. Ala plus hu dijadikan seperti ini. Ain, lam, ya, ha. Nanti saya tanya, kira-kira apa kok jadi seperti ini? Kira-kira bacaannya seperti apa? Alaihi. Maka dia alaihi. Asalnya kan ala. Kenapa kok bisa dibaca alaihi? Karena bertemu dengan domir maka dibaca alaihi. Berarti alaihi. Setelah itu huhiha. Sedangkan katanya domir itu hukumnya apa ya? Sebelumnya coba kita sebutkan semua domir. Domir mustatir. Coba dasarnya domir yang hukumnya mabni. 3, 2, 1. Coba. Nanti yang lain mungkin bisa mengikuti ketika Aldo akan membacakan dasar. Oke. Karena bisa mengikuti ketika Aldo akan membacakan dasar.
sama dulu, coba sama baca, kira-kira berikut. Ini mau mak. Di sini sebelum kita bahas di belakang kita bahas awal dulu. Di situ ada apa ini? Huruf apa nih? B. Ya, ada huruf B. Kita ketahui dalam jilid 1 bahwasannya B itu termasuk huruf jar hukumnya. Kita yang kita terangkan tadi, kita bahas di awal tadi bahwasannya huruf jar itu hukumnya. Maka dari itu bacaannya dibabu. Setelah itu disambung dengan kata selanjutnya. Sedangkan kita ketahui bahwasanya kata selanjutnya atau kata yang terletak setelah huruf jar itu punya jar atau berharokat. Maka ini kira-kira bacanya bismi, bismau, bismu. Ini tidak jauh beda dengan pembahasan kita yang di awal. Setelah ini, karena di sini merupakan ada beberapa kata, maka tergolong sebagai apa? Tergolong sebagai itu. Coba kita bersama-sama menjelaskan kaidah idhofah dalam kaidati idhofah. Ayo, 3, 2, 1. Idhofah itu ada 2 unsur tadi yang dijelaskan. Ono kalane apa? Mudhof, ono kalane mudhof ilaih. Sekarang kalau kamu mengatakan mudhof sama mudhof ilaih, mudhofnya itu yang mana? Kira-kira mudhofnya itu yang mana? Mudhof itu coba saya tanya, mudhof itu apa tadi? Kata mudhof itu merupakan kata yang hukumnya tanpa kal, tanpa tanwin dan tanpa. Definisinya merupakan kata pertama. Jadi kita ketahui ana ismun, ana Allah, ana ar-Rahman, ana ar-Rahim. Kira-kira kata pertama ini apa? Kata yang di awal itu kira-kira apa? Berarti ismu itu termasuk apa? Ismu termasuk sebelum kita menalokasi, kita harus bisa menentukan status-status dari kata-kata yang ada. Tadi dikatakan ismun itu merupakan mudhof. Yang kedua, berarti mudhof ilaihnya begini. Mudhof ilaihnya, mudhof ilaih, keterangan mudhof ilaih itu merupakan kata yang mudhof ilaih merupakan kata selain mudhof. Kata dan mudhof itu disebut mudhof ilaih. Maka selain mudhof berarti kedepannya itu disebut sebagai mudhof. Berarti mudhof ilaih begini. Mudhof ilaih. Nanti ya, kita membahas ar-Rahman sama ar-Rahim akan dibahas di jilid selanjutnya, di jilid 2, di jilid 3. Karena kita hanya akan membahas bismi sama ar-Rahim. Karena kita sudah ketahui statusnya, mudhofnya itu ismun, mudhof ilaihnya itu Allah. Sekarang kita menghormati sesuai dengan kaidahnya. Kalau mudhof tadi hukumnya sebenarnya mudhof hukumnya tanpa mudhof hukumnya tanpa al, tanpa tanwin, tanpa tanwin. Maka tidak bisa kamu katakan bismin, tapi boleh bismin. Setelah itu ada apa setelahnya Allah. Ya, katanya
betul? Sedangkan untuk pilih hukumnya, nah, hukumnya jen. Maka ketika hukumnya jen harus apa? Maka baca dia. Coba dibaca dari ba sampai h. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Ampun. Oke, ampun bisa jawab. Lanjut. Yang kedua. Coba ya. Coba dah. Statusnya masing-masing. Ada di awal berbun katanya sampean itu mudah. Mudahnya guna apa? Berarti karena dia sudah sepakat bahwasanya kita katakan kasroh, dia tidak boleh ada tan amin. Meskipun tidak ada makanya motornya min. Motornya min. Setelah itu yang kedua ya, apa selanjutnya? Ono apa tuh lagi? Mim, tot, fa, alif, beko. Kira-kira bacanya berikut. Mustafa. Sebelumnya saya tanya, Mustafa itu merupakan kata yang seperti apa? Kata yang kata dan juga dia termasuk nama yang tidak alif. Maka kok istilah nama yang diakhiri alif itu hukumnya seperti apa? Coba ayo kita baca dasarnya bersama-sama. 3, 2, 1. Ya Rabbi Pak, mengapa kok nggak fi? Katanya untuk bila punya jen. Ya, karena dia tergolong sebagai kata yang diakhiri alif. Maka meskipun keadaannya jen, dia tetap diharokati. Coba berarti bacanya seperti apa? Dari awal sampai akhir. Minder bimus. Paham? Kira-kira mudah itu hukumnya apa? Tanpa al, tanpa tamin dan tanpa nun, maka dia woyeri tidak boleh ada tamin, maka yang oleh macamnya woyeri. Terus yang kedua anak al-maghdubi, al-maghdubi kita belum tahu karena tadi hanya dibaca di awal saja. Coba kita hukumi, katanya dia itu juga tergolong sebagai apa? Kalau dia juga tergolong sebagai punya apa? Maka dia dapat kalau dia dapat kasroh, kenapa kok nggak dibaca maghdubin? Karena ada al, maka dimocoknya ghairil maghdubi. Terus yang selanjutnya setelah itu kita bahas alaihim. Tadi sama bacanya kok alaihim. Coba kenapa alasannya kok alaihim? Di sini kan ada, berarti kalau dipecah ini ada dua kata antara ala dan hu. Ala dan ala. Katanya ala. Tapi kok bisa dikasih ya? Karena bertemu dengan dhamir mutasil maka dibaca alai, maka dibaca alai. Setelah itu ketika dibaca alai, setelahnya bertemu dengan dhamir mutasil. Coba ayo kita bersama-sama menyebutkan dhamir mutasil. 3, 2, 1. Dhamir mutasil. Domain hukumnya, coba dasarnya 3, 2, 1. Caranya
Maka saya tanya, yang mudhof itu pundi? Berarti. Yang mudhof ilaih? Mustafa. Atur sik, beneling. Mudhof. Pun. Sekarang tinggal kita harokati sesuai dengan statusnya masing-masing. Ada di awal dorbun katanya sampean itu mudhof. Mudhof itu bunyi apa? Tambah al, tambah tani, dan tambah nun. Berarti karena dia sudah sepakat bahwasanya kita katakan kasroh, dia tidak boleh ada tanwin meskipun tidak ada al. Makanya macamnya min Dorbi. macamnya min derbi. Setelah itu yang kedua, yang lafaz selanjutnya ono lafaz apa ini? Min sod tok fa alif bengkok. Kira-kira bacanya berapa? Mustafa. Mustafa. Sebelumnya saya tanya, Mustafa itu merupakan kata yang seperti apa? Kata yang diakhiri alif. kata, dan juga dia termasuk Nama. Kita bersama-sama membaca kaidah plus dasarnya kata yang bertemu dengan ya domen. Ayo, 3, 2, 1. Kata yang maka dibaca. Contoh. Ayo semuanya, dasarnya. Berarti di sini merupakan kata yang bertemu dengan ya domir. Maka kata tersebut diharokati kasroh dan ya domirnya diharokati. Maka yang macam ini coba dibaca dari awal. Ini kira-kira paham nggak? Maka ini semua merupakan rangkuman dari pemahaman jilid. Awal kita membahas huruf jar, membahas domir, membahas kata yang diakhiri alif, membahas tadi juga menyinggung terkait idhofah dan lain sebagainya. Maka dari itu ingat-ingat jangan sampai lali karena nanti akan ada keterkaitan di jilid selanjutnya. Oke, pun. Terima kasih, saya semangat. Jangan sampai lupa jilid satunya. Nanti kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Ini dulu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.